Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai apa? Nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban sadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, enggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Suatu, nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mek wong bedui sing ra roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asy-Syatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat. Itu orang enggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Syatiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kata beliau Annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya? Wa tarol jibala tahsabuha. Kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasiba yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasiba yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamurru marras sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asy-Syatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asy-Syatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai. Banyak sekali, di antaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri. Dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan. Kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius,
Nanti kejadiannya begini, ini saya baca takbir. Ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya azab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat bihad damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wantuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada safkut dima. Dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat, yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram. Orang-orang yang enggak perlu mati harus terbunuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad, redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadza kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadhu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima.